guys, jadi hari ini gue akan review kasta tertinggi dari R series, yaitu R15. Langsung aja kita check it out. Bentar. Sebelum gua bahas mengenai motor ganteng ini tuh bukan R15 ya. Bukan R15 cosplay ganti body, bukan. Tapi ini the real Yamaha YZF R1 guys. Ini super ganteng banget, super seksi banget. Gua akan bahas pertama dari bagian depannya. Karena ini merupakan obat ganteng buat lo semua di luar sana, pecinta motorsport ya. Nah, jadi pertama dari bagian depannya, ini menurut gue sangat sporty look banget. Ya beda sama bisa dibilang generasi sebelumnya atau generasi keempatnya yang matanya tuh masih bisa dibilang mata alien atau mata burung hantu gitu guys ya. Ini menurut gue sudah robotic design banget. Kalau kalian bisa lihat pertama dari lampu ini nih, lampu tipisnya ini ya. Ini by the way ini lampu utama ya. Dan ini lampu pas dinyalain warna putihnya ini sangat robotik sekali gitu ya. Terus kalau kalian bisa lihat di bagian depannya ini bolong ya. Ini kopong gitu ya. Kopong sekali dan ini ciri khas motorsport yaitu aerodinamis gitu guys. Jadi angin masuk gitu ya. Kalau ini ditutup, motornya malah masuk angin. Jadi kerokan. Oke, jadi kita lanjut lagi. Menurut gue dari segi desain batok depannya ini liverynya sangat simpel, cuman ada list putih doang gitu. Dan by the way ini warna yang menurut gue ciri khas Yamaha sekali ya, warna blue core-nya Yamaha gitu ya. Nah, selain dari lampu LED-nya, terus kemudian lampu utamanya, ini lampu utamanya by the way bener-bener kayak diamond gitu guys ya, bentuknya opal gitu. Nah, ini spionnya nih guys ya, spionnya tuh bener-bener desainnya tuh motor tuh makin kesini spion sama sen tuh makin nyatu gitu. Jadi biasanya kan sen tuh di body gitu ya, tapi ini sudah ada di spionnya dan ini include sennya. Jadi kalau kalian mau sen, spionnya juga nyala guys gitu. Nah, kita akan turun lagi ke bawah. Menurut gua dari segi batok ini bener-bener ganteng banget desainnya. Terus kalau kalian bisa lihat di bawah ini spakbornya ya. Spakbornya ini warna hitam doff dan ada logo Yamaha-nya di sini. Dan nggak banyak livery atau bisa dibilang dekal-dekal aneh, simple aja warna black doff. Terus di sini kalau kalian bisa lihat juga bagian rodanya ya, rodanya ini sudah menggunakan, ini by the way sudah diganti pakai Batlex ya, pakai Batlex. Dan warna velgnya ini juga sudah warna bawaan pabrik yaitu warna blue ya, warna biru. Terus selain dari itu juga ini guys, bagian suspensinya itu sudah menggunakan bawaan pabrik tentunya, yaitu Kayaba atau kita kenal di pasaran KYB gitu ya, dan dengan warna gold anodized guys. Jadi ada yang unik di bagian depan motor ini guys, terutama di bagian pengereman yaitu kaliper. Karena kalipernya ini guys ya, setahu gue tuh kaliper tuh ada merek-merek yang sudah cukup ada di permukaan, yaitu Brembo, Nissin, terus apa Bim, ada apa? Tokicho gitu ya. Tapi ini tuh belum lama gue tuh denger merek ini gitu guys, yaitu Adfix, kaliper from Japan gitu ya. Mungkin nih yang ngedesain kaliper ini lagi ngidam sushi apa gimana gitu ya, saking briliannya akhirnya lahirlah Adfix ini gitu guys. Nah, jadi ini adalah Adfix, ini kaliper bawaan pabrik dari Jepang langsung gitu ya. Nanti kalian juga bisa lihat secara detailnya itu seperti apa. Nah, selain dari itu juga setelah pengereman, terus kemudian ban, terus spakbor dan desain, gue juga bakal bahas di bagian bodi sampingnya kira-kira seperti apa. Langsung aja kita check it out yuk. Sumpah ini motor bener-bener definisi beautiful banget guys ya. Ini dia bodi samping Yamaha YZF R1 tahun 2019. Nah,
kita ngomongin desain gitu ya, motor ini juga jangan main-main, sudah berprestasi. Salah satu prestasinya itu dia sudah menang Good Design Award tahun 2015 dan tahun 2017 dia juga meraih prestasi German Design Award, yaitu salah satu kompetisi desain terbesar di dunia guys ya. Dan motor ini nggak main-main, dia menang di German Design Award tersebut. Jadi memang si pendesain ini, orang Jepang ini sangat brilian dan bisa dibilang memiliki daya imajinasi yang sangat tinggi banget guys. Karena menurut gue desainnya salah satu yang terkeren di kelasnya, yaitu 1000 cc. Nah sekarang kalau kalian bisa lihat dari bagian desainnya ini sangat aerodinamis, sangat futuristik, dan modelnya ini bener-bener yang ada hari ini warnanya tuh warna khas Yamaha yang tadi gue bilang warna blue ya. Ini kalau nggak salah blue core atau blue-nya Yamaha. Intinya salah satu warna khas, ciri khasnya Yamaha lah. Nah dari segi desain body menurut gue cukup kekar gitu ya. Kayak gue ini keker gitu. Tapi nggak main-main karena emang setiap detailnya itu memiliki fungsinya masing-masing gitu guys. Nah kalau kalian bisa lihat juga di sini mesinnya ya, cukup panas gitu guys, karena tadi sempat dibawa muter-muter sama Bima Anggar juga, test drive dia gitu ya. Dan memang kapasitas mesinnya ini 1000 cc inline, tapi dia itu karakternya adalah CP, tapi bukan CP yang lain, cross plane maksudnya gitu ya. Nah selain dari desain bodinya, kita akan bahas juga ke desain tangki nih teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman desain tangki dari motor tertingginya kasta R series, yaitu Yamaha R1. Ya menurut gue dari desain tangkinya sangat sporty look banget, aerodinamis, ada insangnya ya kalau bisa lihat, kayak insang ikan hiunya gitu guys. Nggak cuman di bagian kanan tapi di bagian kiri. Terus kalau dari segi liverynya nggak neko-neko, dia cuman simple banget, cuman ada list warna hitam black dove dan ada tulisan Yamaha R1. Terus di sini tangkinya, terus di sini juga ada stiker manual bensinnya gitu. Dan menurut gua overall dari segi tangkinya di motor sport 1000 cc ini sangat oke ya, sangat oke. Dan ketika gue menjepit paha gue di bagian tangkinya ini juga gue tidak merasa kesusahan. Tapi memang karena ini 1000 cc dan crossplane sangat panas guys. Nanti kita akan bahas tingkat kepanasan motor ini. Tapi setelah ini gue akan bahas juga di bagian buntut belakangnya nih guys ya. Undertail atau bahasa anak-anak motor zaman sekarang tuh undertailnya ya. Di sini juga ada yang unik, bolong bosku ya, ini bolong. Jadi kalau kalian bisa mau main-main bersama dengan anak, saudara, selingkuhan atau pacar, ini desainnya tuh bolong bagian belakangnya ya. Dan jok belakang ini untuk penumpangnya juga cukup kecil ya, cukup mini banget di sini. Dan seperti yang gue bisa bilang, yang sangat fenomenal di buntut belakang ini sebenarnya selain dari desain yang bolong gitu ya, jadi stop lampnya ini sangat amat mirip dengan adeknya, atau bisa dibilang ya juniornya motor ini, yaitu R15 atau R15M gitu guys ya. Nanti kita akan lihat desain-desainnya, perbedaan atau persamaannya stop lampnya itu seperti apa. Nah kalau di sini gue akan kasih lihat ke teman-teman semua gitu ya. Desain ini bener-bener lekukannya tuh sama persis seperti R15 atau R6 yang terbaru yang tidak masuk Indo secara resmi gitu guys ya. Dan karena ini masih original, bawaan pabrik, dia masih menggunakan fender eliminator atau bisa dibilang penyanggah lampu sennya. Nah, di sini juga ada dudukan platnya. Terus kemudian kalau kita masih bahas di bagian stop lampnya, ya kalau gua gitu ya nanti bisa ada anggaran budgeting untuk motor Yamaha R1 ini bakal gue copot, trot gitu ya. Dan nanti stop lampnya ini gue akan ganti yang 3-in-1. Jadi nggak perlu pakai fender eliminator ini lagi. Platnya gue taruh bawah sana biar terlihat lebih sporty look. Bentar. Bagian yang anak motor paling krusial kan itu gitu guys ya, terlupakan, yaitu bagian pembuangan bagian knalpot. Nah jadi gue akan bahas sedikit mengenai bagian knalpot di Yamaha R1 2019 ini. Jadi kalau kita lihat perbedaannya di tahun generasi, bisa dibilang generasi keempat generasi sebelum ini ya. Jadi knalpotnya kan di pantat gitu guys ya. Tapi di sini knalpotnya itu sudah beda dengan desain terbarunya, yaitu di samping.
gitu guys. Dan bentuknya ini menurut gue sangat presisi sekali, sangat menyesuaikan dengan motor yang kekar juga, dengan bahan titanium guys ya. Setahu gue ini bahan titanium, agak panas gitu ya. Dengan sudah dilengkapi cover yang menurut gue belum karbon ya, covernya belum karbon. Terus di sini masih ada katalisnya. Nah, jadi sebenarnya ini gue juga bingung guys ya, fungsi katalis tuh apa sih? Jadi buat teman-teman yang tahu coba komen di kolom bawah, karena menurut gue motor yang masih terinstall katalis itu adalah motor-motor yang menurut gue suaranya tuh jadi lebih adem. Bukan benar begitu ya, Mas Bima? Yes. Jadi di sini masih ada katalis, cover knalpot dengan knalpotnya yang menurut gue bentuknya sangat presisi. Nah, abis ini kita akan bahas bagian yang menurut gue paling digitalis, yaitu bagian speedometer dan cockpit. Langsung aja kita check it out. Nah guys, ini adalah bagian yang paling digitalis menurut gue, karena motor makin kesini makin digital, speedonya makin keren, makin ganteng gitu ya. Salah satunya ya ini Yamaha YZF R1 ini guys ya. Nah, kalau kalian bisa lihat langsung aja nih kita nyalain speedometernya. Ganteng sekali nggak sih guys? Jadi di sini kalau kalian bisa lihat, ini adalah speedometernya sudah digital. Ini adalah RPM-nya, dia sampai limitnya tuh 15.000. Terus di sini seperti biasa transmisinya manual, kopling gitu ya. Ada netral, gigi 1, gigi 2 dia sampai 6. Terus di sini karena tadi habis kita pakai puter, suhunya itu sekitar 36 derajat Celcius. Dan sekarang gue lagi pakai mode D. Dengan penjabaran ada powernya 4, TCS-nya 7, SCS-nya itu adalah 3. Nah, di sini selain dari mode D ini ada beberapa mode yang bisa kalian pakai. Ini dia guys mode-modenya. Selain dari mode D, dia juga ada mode C, mode B, dan mode A. Nah, mode A ini adalah mode yang paling racing. Ya, pokoknya paling kencang. Nah, mode B ini di bawahnya mode A, mode C ini ya bisa dibilang tengah-tengah, dan mode D ini yang bisa dibilang kategorinya mode daily lah ya. Bisa biar dipakai harian. Oke juga disarankan itu pakai mode D dengan penjabaran tadi ada power 4, TCS 7 dan SCS 3. SCS itu kepanjangannya adalah slide control system. Jadi itu seperti kayak TCS, traction control system, tapi dia ini lebih ke arah untuk tingkat bisa dibilang kemiringan, atau misalnya ketika kita riding membawa motor ini. Jadi slide control system. Jadi memang sudah canggih sekali motor Yamaha R1 ini. Sudah banyak sekali mode-mode yang bisa menopang motor ini untuk terus memuaskan konsumennya gitu. Nah, selain dari itu kita akan geser lagi di bagian kokpitnya gitu guys ya. Jadi tadi udah gue kasih lihat modenya digital, sangat keren nih. Kalau kita matiin modenya gini nih. Tulisan R1 nih. Ganteng banget gak sih? Nah, selain dari itu kita langsung bahas aja di mode kokpitnya. Jadi di kokpitnya ini dia seperti yang gue bilang, dia udah preload KYB ya, shock upside down-nya. Ini by the way warna gold anodized. Terus di sini tombol starternya, ya tombol starternya ini juga sudah menganut motor-motor kekinian ya. Jadi nggak seperti Jasmine di bawah lagi, tapi dia udah di atas dengan logo warna merah gini. Terus ini mode menunya segala macem. Oh ya sorry, gue lupa ngasih tahu ke kalian juga. Jadi mode menunya ini berbagai macam banget. Jadi kalau mode pertama ini temperatur ya. Nah, kita bisa geser ke bawah. Itu fuel average. Jadi dia ini motornya ini gue bisa bilang ya cukup boros lah ya dibandingkan motor Aerox Bim ya. Yes. 1:9 gitu guys ya. Jadi harus siap-siap uang bensin kemanapun. Nah, selain dari itu banyak juga nih mode-mode lainnya, ada odo, terus kemudian trip segala macem, temperatur dan lain-lain gitu guys. Nah, selain dari itu di sini juga kalau kalian bisa lihat klaksonnya kayak klakson NMAX ya sepertinya ya, karena Yamaha sangat konsisten sekali ya, dari motor kecil sampai motor besar suaranya tuh nggak berubah seperti itu gitu ya. Nah, lampu sennya kalau kalian bisa lihat masih di sudut sini juga guys, di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus di sini seperti biasa kalau moge itu harus ada apa yang namanya hazard. Nah, hazardnya dia itu agak nyempil gitu guys ya. Jadi di bagian bawah mode. Jadi bagian bawah mode hazardnya udah kayak mobil, karena memang harganya ini tidak main-main gitu ya Mas Bima ya. Kayak ini harganya tuh sudah menyentuh di angka hampir 500 miliar lebih lah, bisa dibilang gitu ya. Dan ini nggak main-main, ada hazardnya juga. Di bagian kanan ini bisa dibilang untuk kill switch.
untuk on off-nya memang sudah warnanya keren sekali. Terus kemudian ini mode menu, ya kurang lebih seperti inilah kokpit dari Yamaha YZF R1. Nah guys, pasti lo semua penasaran kan sebenarnya isi bagasi dari motor yang sekitar harganya nih 600 jutaan itu seperti apa? Dengan seat menurut gue yang sangat mini, kira-kira dalamnya seperti apa? Langsung aja kita check it out. Set, kita buka. Tada! Kecil banget guys, asli guys. Ini menurut gue ya, sarung tangan gak bisa masuk. Helm apalagi ya kan? Aerox masih bisa masuk helm, sarung tangan gak bisa. Air minum kalau kehausan biasanya kan urgency taruh bagasi ya, nggak bisa masuk. Ya riding gear kayaknya nggak bisa masuk. Menurut gue yang paling reasonable bisa masuk apa? Tisu magic atau tisu basah mungkin dilipat-lipat masih bisa lah dalam sini lah ya. Kayaknya kalau tisu segala macam ngelap-ngelap karena kanebo sama kotaknya juga nggak bisa masuk. Jadi ya kurang lebih seperti inilah isi bagasi dari motor YZF R1 ini tuh seperti ini. Dan kalau buat teman-teman yang banyak kebutuhan gitu ya buat motor di bagasi atau segala macam, kurang cocok kayaknya kalau mau beli motor ini karena bagasinya sangat kecil gitu ya. Motornya panas, bagasi sangat kecil, mendingan naik NMAX aja lah, lu lah semua lah. Oke, jadi overall kalau menurut gue ya setelah kita tadi bahas segala macam, pasti akan timbul apa sih bedanya R1 ini dengan R1M gitu ya. Nah, oke, gue akan rangkum menjadi 3 poin guys yang sudah gue pelajarin, Bang Fadel pelajarin gitu ya. Jadi yang pertama, bedanya R1 ini sama R1M yang paling terlihat adalah dari segi suspensi ya. R1 ini menggunakan Kayaba atau KYB depan, terus kemudian belakang ini masih original. Sedangkan kalau R1M sudah menggunakan suspensi elektronik ya, dan sudah memakai Öhlins atau bisa dibilang emasnya anak motor ya, Öhlins. Depan belakang itu R1M sudah menggunakan Öhlins. Nah, kemudian selain dari itu kalau ukuran ban juga R1M sudah menggunakan bawaan pabriknya itu 200/70 kalau nggak salah ya, 200/70 atau 77 gitu ya, ring 17. Sedangkan kalau yang R1 biasa ini 190 ring 17 juga. Nah, yang ketiga perbedaan dari harganya itu sangat signifikan. Ya sebenarnya nggak signifikan banget sih ya, tapi kalau R1 yang biasa ini 2019 ini di harga sekitar 600 jutaan. Sedangkan kalau R1M itu di angka kepala 800 juta. Jadi bedanya itu sekitar selisih 200 juta. Atau bisa gue bilang itu seharga selisihnya itu 4R25 guys ya. Jadi pasti sudah cukup fantastis dan fasilitasnya juga cukup beda. Dan by the way, kalau kalian penasaran, power dari Yamaha R1 ini itu sekitar 180 ya Bim ya, 180 HP ya. 190 HP, sorry, 190 HP guys. Sedangkan kalau Honda Jazz aja itu sekitar 118 ya Bim ya. 118 HP. Jadi buat lo semua ya Jazz ceper di luar sana, kalau ngelihat Yamaha R1, sudahlah berdamailah dengan diri sendiri gitu ya. Karena dari segi horsepower sudah beda. Oke guys, jadi mungkin sebelum gue closing, itu tadi perbedaan R1 dan R1M. Dan gue akan kasih lihat ke kalian suara dari motor 1000cc ini crossplane dengan knalpot standar. Langsung aja kita cek sound.